Yang sering bikin YouTuber pemula jadi males untuk melanjutkan konten-kontennya karena sepinya penonton atau viewers. Sudah bikin banyak sekali konten tapi ya penontonnya gitu-gitu aja, subscribe-nya juga gitu-gitu aja, dan jam tayangnya juga gitu-gitu aja. Nah, banyak sekali keluhan-keluhan seperti ini di tengah-tengah YouTuber pemula. Dan saya juga dulu YouTuber pemula sebelum berhasil monetisasi, bahkan saya sudah pernah merasakan seperti ini, bahkan lebih dari seperti ini. Dulu channel saya pernah dihapus, dulu channel saya pernah sepi penontonnya, dan dulu juga pernah channel saya viewersnya meledak, subscribe-nya juga naik, dan jam tayang juga naik. Oke, nah pada video kali ini saya akan bagikan tips ke teman-teman bagaimana cara mengoptimasi setiap konten kita. Walaupun YouTuber pemula, tapi begitu dioptimasi, walaupun hanya video pas-pasan, tapi dilakukan dengan baik dan benar, maka viewers juga akan datang dengan sendirinya. Nah, oke, jadi yang jadi permasalahannya sekarang bagi YouTuber pemula adalah mengejar persyaratan yang dua, yaitu subscriber yang 1000 dan jam tayang yang 4000. Baik, untuk mengejar seperti ini tentu saja mungkin teman-teman sudah banyak coba cara ya. Mungkin bicara di depan video seperti ini, atau mungkin ada kreativitasnya sendiri, mungkin membuat tutorial ini, review ini, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Yang lain bisa meledak viewersnya, kenapa punya kita tidak? Padahal kita sudah ikuti tutorial seperti yang dijelaskan oleh YouTube. Oke, permasalahan pertamanya adalah karena konten teman-teman atau channel teman-teman adalah baru. Oke, mungkin hanya beberapa bulan, jadi umurnya masih belum setahun. Nah, lalu apa artinya? Jadi begini teman-teman, setiap channel yang baru, jika dibuat hanya biasa-biasa saja, atau mungkin bikin settingannya seperti di tutorial, itu tidak cukup untuk meningkatkan secara signifikan kualitas dari channel kita. Oke, nah jadi itulah cara atau itulah pengalaman saya selama ini. Nah, lalu kenapa yang lain bisa? Kenapa viewersnya bisa meledak seperti itu ya? Oke, kalau mereka itu kan karena umur channelnya sudah lama dan mereka juga sudah cukup banyak buat konten, lalu penontonnya juga sudah banyak, subscribe-nya juga sudah banyak, yang artinya setiap bikin konten maka nanti video-videonya ini secara otomatis akan dikirim ke beberapa orang yang sebelumnya pernah menonton video dia. Oke, nah jadi sekarang bagaimana solusinya? Kita seorang YouTuber pemula, lalu bagaimana solusinya supaya viewers kita cepat naik, biar nggak capek lah, biar nggak ya bosan lah lihat-lihat konten-konten seperti ini nggak ada penontonnya. Nah, jadi tentu saja bosan kan. Saya juga pernah merasa bosan, udah banyak bikin konten, udah 20, aduh bosan lah kalau kayak gini. Udah capek-capek ngedit, terus udah nguploadnya pakai data lagi. Nah, itu kan menguras biaya semua. Oke, lalu di sini saya akan berbagi tips ke teman-teman bagaimana supaya viewersnya cepat naik, channelnya cepat terkenal, konten-kontennya dapat dibagikan ke semua orang yang walaupun sebelumnya orang-orang ini belum pernah kenal dengan channel kita. Oke, langkah yang pertama, teman-teman tentukan dulu topik daripada video teman-teman. Oke, nah itu harus ditentukan topiknya, baru dilanjutkan bikin videonya. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang cara setting untuk channel kita ya, mulai dari nama, deskripsi channelnya, itu kita harus setting. Lalu sekarang saya menjelaskan tentang video atau konten teman-teman. Oke, yang pertama tentukan dulu topiknya, misalkan buat tutorial, misalkan tutorial masak-masak. Nah, oke, sudah ketemu topiknya, lalu teman-teman buat misalkan bumbunya seperti ini sambil dijelasin ya. Nah, lalu setelah itu silakan teman-teman upload. Jadi disarankan untuk teman-teman yang baru pemula di YouTube, disarankan teman-teman buat video durasi minimal 7 menit. Karena nanti setelah monetisasi ini berguna banget, ada tujuannya jika 7 menit ke atas. Lalu selanjutnya teman-teman dari yang sudah buat video tadi, nah di video ini
tentu saja ada bagian yang membuat orang itu penasaran atau membuat orang itu ada daya tariknya untuk menonton video ini. Lalu silakan teman-teman ambil di bagian mana, kira-kira berapa detik, ya setidaknya 5 detik lah. Dan jangan sampai lewat 20 detik karena itu nanti nggak bagus. Ambil bagian yang paling terpenting tadi di dalam video ini, lalu taruh di bagian awal. Nah, fungsinya apa? Jadi begini teman-teman, ketika seseorang mencari di YouTube, lalu video teman-teman otomatis muncul di beranda, maka nanti durasi yang pertama inilah yang akan ditampilkan di YouTube sebelum masuk ke bagian utama. Nah, jadi ketika durasi video teman-teman 5 detik pertama itu sangat menarik, maka kemungkinan besar pasti orang-orang akan penasaran dan mengklik untuk menonton video ini. Nah, itulah cara yang saya lakukan. Oke, kemudian untuk tombol subscriber, teman-teman jangan buatnya sebanyak-banyak mungkin. Ada itu yang bikin sampai ya dari durasi 5 detik, terus kemudian nanti di durasi 30 detik udah ada tombol subscriber. Ya jangan. Coba usahakan ya setidaknya 2 menit atau mungkin 1 menit juga bisa. Jadi baru ada tombol subscribernya. Jadi teman-teman biar terlihat profesional. Kemudian teman-teman harus membuat yang namanya logonya juga, logo daripada channel teman-teman. Lalu taruh di bagian kiri atau kanan video teman-teman. Oke, mungkin paham sampai di sini ya. Oke, lalu jika misalkan teman-teman sudah mencoba cara ini, nah selanjutnya apa yang dilakukan? Yaitu seperti yang sebelumnya saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa tonton videonya di sini nanti, di atas ini, untuk melakukan pengoptimasi atau settingan di bagian-bagian video teman-teman supaya tertarget dan mudah nanti ditelusuri di penelusuran YouTube. Oke, lanjut teman-teman. Jadi itulah cara kalau misalkan kita buat video yang lebih original, yang lebih aman, lebih original, karena itu yang diharapkan YouTube. Nah, terkadang teman-teman misalkan sedang menonton video misalkan yang lagi viral ya, pesulap merah dengan Gus Samsudin atau Ferdy Sambo atau mungkin video-video apalah. Nah, biasanya teman-teman lebih ada daya tariknya. Aduh, coba kalau misalkan konten saya seperti ini. Aduh, udah senang banget hatinya. Nah, sementara tidak boleh ngambil konten orang lain untuk dimasukkan ke YouTube. Itu kan sudah ada ketentuannya. Lalu kita menginginkan, oke, jadi sebenarnya gini teman-teman, yang dimaksudkan YouTube, jangan ngambil konten orang lain untuk jadikan konten sendiri. Nah, lalu tidak tertutup kemungkinan sebenarnya kalau misalkan kita ambil kontennya tapi kita buat tanggapan atau ada komentar kita sendiri terkait video yang sedang viral ini. Jadi pendapat kita seperti apa. Nah, jadi apakah teman-teman paham maksud saya? Dan biar masyarakat juga yang sekitar sini bisa ngelihat. Oh, ini maksudnya itu yang hitam-hitam. ya. sama si Ya kalau Marcel, gua salah dia ya nggak gua tutup masuk, channel. takut ada Tapi kalau kerusuhan. terbukti trik ya udah dia yang tutup channel nanti. Nah, jadi si pesulap merah ini katanya kalau misalkan nanti triknya ini terbukti tidak benar, hanya menggunakan trik-trik saja. Nah, ini nanti si Gus Samsudin harus bersedia untuk menutup channelnya. Jadi seperti itu pernyataan dari si Marcel ini, bukan berarti harus dipenjara atau seperti apa, namun hanya satu, yaitu menutup channelnya supaya tidak banyak yang tertipu warga Indonesia. Oke, kita lanjutkan videonya teman-teman. Minta waktunya aja, kan minta saya kesini nih, saya udah kesini. Mungkin nanti teman-teman bisa tonton video seperti ini yang sebelumnya saya buatkan video dari orang lain, saya buatkan tanggapan, nah, lalu saya upload. Jadi teman-teman bisa tonton di video ini. Nah, oke, jadi singkatnya teman-teman bisa ngambil video orang lain, lalu teman-teman edit. Lah, cara ngeditnya gimana? Cara ngeditnya, silakan ambil bagian terpenting saja, jaraknya sekitar maksimal 20 detik saja, lalu tampilkan video teman-teman sendiri untuk menjelaskan atau memberikan kritik atau saran atau mungkin komentar Anda terkait dengan video ini. Ini dibolehin oleh YouTube dan saya sudah coba sendiri. Dulu pernah saya mengambil sebuah video dari salah seorang yang menghina salah satu suku di Indonesia, lalu saya jadikan video. Ternyata akhirnya video saya berhasil termonetisasi karena saya sudah mengikuti persyaratan dari YouTube tadi.
Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut. Banyak sekali dari teman-teman, aduh bagaimana supaya video kita direkomendasikan, bagaimana cara belajar SEO, bagaimana membuat thumbnail yang lebih baik, yang lebih menarik. Ini yang sering sekali terjadi di kalangan YouTuber pemula. Atau mungkin yang lagi rame apa, Oke, semuanya bisa saja teman-teman. Kita mulai dulu, bagaimana supaya video kita direkomendasikan oleh YouTube. Direkomendasikan oleh YouTube bukan karena tidak ada sebab, pasti ada sebab, ada faktornya. Lalu bagaimana supaya video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Tentukan dulu topik seperti yang saya jelaskan tadi, lalu upload. Setelah di-upload, di bagian thumbnail, judul, dan deskripsi, di sini yang paling penting. Nah, di sini yang paling penting, pokoknya tujuan teman-teman harus nanti video teman-teman ini begitu diketik kata kunci di YouTube. Kata kunci itu semacam suatu kata yang kita arahkan untuk menonton suatu video. Mungkin teman-teman biasa di penelusuran YouTube misalkan pesulap merah, maka nanti muncul pesulap merah di bawah, ada banyak sekali konten-konten. Nah, cara kita mengoptimasi ketika diketik kata kunci ini, maka video kita akan ikut muncul. Nah, caranya gimana? Dan kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini namanya SEO YouTube atau Search Engine Optimization. Jadi dioptimasi video kita karena semuanya sudah relevan. Oke? Nah, mungkin nanti di video berikutnya saya akan jelaskan ke teman-teman. Nah, lalu setelah teman-teman mengoptimasi ke SEO, maka viewers mendatangkan dengan sendirinya mulai dari 100, 200, kemudian ribuan, puluhan ribu. Ketika sudah mencapai misalkan 10.000, itu udah otomatis video teman-teman direkomendasikan. Semua nanti yang yang sebelumnya mungkin mengetik kata kunci berkaitan dengan ini, video teman-teman akan ikut muncul. Bahkan semua subscribe teman-teman juga akan muncul nanti video-video yang Anda buat tadi. Oke. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Kemudian saya tidak sarankan untuk teman-teman yang namanya berbagi subscriber dengan teman-teman. Mungkin ada grup ya di Facebook, saling tukar subscriber dong, jam tayang dong. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya bisa saja teman-teman channelnya bisa dimonetisasi. Tapi buat apa? Tentu saja kan tujuan kita dimonetisasi agar dapat penghasilan. Lalu bagaimana kalau misalkan teman-teman berbagi subscriber itu dengan teman sendiri, lalu kemudian nanti udah monetisasi, buat video lagi, video teman-teman kan akan dibagikan ke semua subscriber teman-teman. Lalu siapa yang nonton? Kan tadi dia itu dipaksa untuk subscriber, bukan berarti karena ada tujuannya mencari sesuatu gitu. Nah, jadi teman-teman harus membuatnya lebih bagus untuk kata kunci. Pokoknya intinya kata kunci lah. Kata kunci kalau menurut saya paling penting adalah kata kuncinya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan bagaimana misalkan kalau misalkan kita bikin video yang fokus dengan satu tema dan atau mungkin campuran. Nah, ini juga saya jelaskan ke teman-teman karena saya sudah coba ya. Mungkin saya tidak ada capek-capeknya ya menjelaskan ke teman-teman. Tujuan saya supaya teman-teman juga bisa sukses, bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube seperti saya. Karena berbagi itu tidak merugikan kita sendiri, tidak sama sekali. Malah menurut saya berbagi itu lebih indah. Jadi apa ilmu yang saya dapatkan saya bagikan ke teman-teman, semoga menjadi nanti berkah buat saya juga. Jadi gini loh teman-teman, kalau misalkan buat konten, teman-teman bisa saja tidak fokus dengan satu tema. Nah, kalau misalkan gini nih, awalnya bikin misalkan video yang atau mungkin channelnya tentang tutorial, lalu tidak tertutup kemungkinan teman-teman bisa buat video yang review. Nah, atau mungkin ya menanggapi sesuatu bisa juga. Ini jatuhnya campuran. Lalu bagaimana nanti? Ini kan nggak relevan semua karena isi daripada videonya campur-campuran semua isi dari channelnya ini. Itu tidak masalah teman-teman, malah itu lebih bagus. Dan bahkan sampai sekarang di dalam satu channel saya ada 5 tema atau 5 topik yang saya terus membuat konten.
Jadi saya fokus ke 5 topik ini saja karena waktu itu saya pelajari di awal, ternyata viewersnya sangat banyak, maka saya coba. Dan hasilnya sampai sekarang, tiga-tiganya topik ini kalau saya upload di video saya, maka itu otomatis nanti hanya beberapa jam udah ribuan yang nonton. Nah, jadi cara saya seperti itu. Kita nggak usah banyak ini sekarang teman-teman, nggak usah berpedoman dengan ini, itu, ada bilangnya seperti ini, harus seperti ini, baru bisa nanti sukses. Enggak, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Lebih baik kita pelajari sendiri bagaimana kebijakan dari YouTube. Nah, lalu nanti kita buatkan sendiri. Nggak usah peduli kata teman seperti ini. Yang penting di YouTube itu jangan melanggar saja. Jadi apa yang dimaksud dengan melanggar di YouTube? Sebenarnya mudah teman-teman. Yang melanggar itu yang pertama ngambil video orang lain, masukin ke video kita, lalu ngedit, kemudian tidak sesuai standarnya seperti yang tidak seperti yang saya jelaskan tadi, maka ini bisa kena pelanggaran juga. Walaupun sekarang nggak terdeteksi hak ciptanya, begitu ajuin monetisasi nanti itu jatuhnya konten berulang. Tapi jika teman-teman lakukan seperti yang saya katakan tadi, ambil konten orang lain lalu buat tanggapan, maka saya jamin 100% akan lolos monetisasi seperti yang saya alami juga. Nah, itu dia teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman bisa misalkan nih ambil sebuah video lalu buat satu tanggapan. Nah, kalau misalkan takut dengan videonya ke detect nanti, ya teman-teman cukup ambil screenshotnya saja lalu tampilkan di video teman-teman, lalu jelaskan. Saya yakin sih banyak nanti yang nonton gitu teman-teman. Oke, lanjut untuk kebijakan ini bukan hanya itu saja, banyak sekali peraturannya. Pokoknya yang pertama tadi jangan ngambil video orang lain atau dimasukin ke video kita tanpa ada memberikan tanggapan atau menambahkan istilahnya bumbu-bumbu atau resepnya gitu, atau mungkin komentarnya gitu. Nah, teman-teman jangan lakukan seperti itu. Kemudian teman-teman jangan mengupload video-video sadis seperti kecelakaan atau mungkin yang terjadi di Papua, tembak-menembak, lalu menampilkan korbannya yang tertembak, itu jangan. Dan jangan juga mengupload video yang merugikan orang lain atau mungkin membongkar sebuah rahasia, ya rahasia mungkin rahasia perusahaan jangan, atau rahasia teman sendiri jangan lah gitu. Jadi apapun yang membuat menurut teman-teman kontennya bersifat positif untuk mengedukasi atau mungkin memberikan saran atau komentar, ya silahkan buatkan saja. Atau mungkin fokus dengan bikin konten misalkan review, bisa juga teman-teman. Jadi gitu aja. Nah, jadi teman-teman tetap semangat untuk membuat konten, jangan nyerah. Kalaupun viewersnya sekarang tidak banyak seperti yang teman-teman harapkan, coba tetap dengan semangat, yakin nanti pasti akan berhasil kok. Oke, jadi itu saja. Di lain video nanti kita akan terus bersama lagi. Terima kasih.